Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, siswa baru SMP Negeri 3 Bungur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub SPD. Saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Pada kesempatan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang cara belajar efektif. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tentunya kalian paham, tahu apa itu belajar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan waktu yang singkat sedikit, saya langsung saja masuk di inti materi belajar efektif, yaitu trik-trik atau cara-cara belajar yang baik dan benar. Baik belajar di rumah atau belajar dari rumah dalam situasi corona saat ini, atau nantinya setelah corona berlalu, trik-trik atau cara-cara belajar itu bisa dan harus dipraktikkan di waktu normal nanti, baik baik di sekolah maupun di rumah. Yang pertama tentu saja adalah berdoa, mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kalian akan senantiasa diberikan atau dibukakan pemikirannya, dibukakan hati kita, akan diberikan atau dimudahkan atau digampangkan untuk menerima pelajaran baik dan belajar sendiri maupun diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Yang kedua adalah belajar berkelompok. Tentu kalian paham berkelompok itu lebih baik dibanding sendiri. Dengan berkelompok maka kita bisa mendapatkan pengetahuan dari banyak orang, dan kita bisa memikirkan, mencari jalan keluar atau mendapatkan jalan keluar dari atau mendapatkan jawaban-jawaban dari beberapa teman lewat belajar kelompok. Yang ketiga, trik belajar efektif atau belajar yang baik adalah rajin membuat catatan. Jadi setiap kita membaca, mendengar dari orang lain, sebaiknya dicatat. Dengan dicatat, kita akan mudah nanti mengulangi di mana saja dengan cara membuka catatan tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Jadi kita sudah merencanakan bahwa belajar misalnya dimulai, kalau di rumah biasanya malam,
maka kita harus disiplin. Misalnya setelah Isya jam 8 misalnya, maka itu setiap atau waktu belajar kita adalah pada jam 8 itu. Jangan hanya 1-2 hari saja, tapi setiap malam isi jam 8 itu dengan belajar. Jadi itu disiplin. Selanjutnya adalah aktif bertanya dan ditanya. Jadi kalian, anakku sekalian, harus rajin-rajin dan tidak segan-segan, tidak malu-malu bertanya. Dan jangan merasa bosan, merasa malas, dan mungkin marah kalau ditanya. Karena melalui bertanya dan ditanya itulah kita bisa mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran. Jangan malu bertanya. Bertanya kepada bapak ibu guru, bertanya kepada teman, kakak atau saudara-saudara, kakak-kakak di rumah atau di mana saja. Yang selanjutnya, yang ke-7 adalah belajar dengan serius dan tekun. Serius dan tekun artinya jangan memandang enteng pelajaran. Selalu serius menekuni apa yang mau diketahui. Tekun mencari pelajaran-pelajaran apa yang mau ditahu. Itu yang dimaksud dengan serius dan tekun. Jangan suka main-main. Jangan hanya ikut-ikutan dengan temannya, apalagi kalau belajar kelompok biasa. Teman yang lain aktif, kalian hanya duduk-duduk malas-malasan. Apalagi sekarang ada HP yang bisa membuat konsentrasi belajar dengan serius dan tekun itu akan hilang. Selanjutnya, trik belajar yang baik adalah hindari belajar berlebihan. Artinya seperti yang tadi kita ceritakan, kita misalnya kalau malam belajar mulai jam 8 misalnya sampai jam 10 malam. Jangan ada yang sampai jam 1, jam 2. Akhirnya capek, mengantuk, yang pada akhirnya juga apa yang sudah dipelajari itu akan hilang. Yang selanjutnya yang dimaksudkan dengan belajar berlebihan adalah nanti belajar ketika mau ulangan. Nah, ini sering terjadi teman-teman kalian, kakak-kakak kalian, kalau mau ulangan besoknya, maka malamnya itu baru belajar dengan sangat dipaksakan, sehingga besoknya hilang semua hasil belajarnya karena terlalu capek, mengantuk dan sebagainya. Jadi ini jangan dilakukan ya. Yang selanjutnya triknya nanti kalau kalian misalnya belajar kan nanti ada dinilai, mau dievaluasi, maka diharapkan kalian nantinya mengerjakan dengan jujur itu ulangan atau ujian. Jangan selalu mau mengharap diberikan jawaban dari teman. Jadi usahakan dari hasil belajar itu belajar sendiri di rumah, belajar sendiri secara berkelompok di mana saja, atau belajar secara mandiri secara disiplin, secara rutin setiap malam. Nah, ketika nanti ulangan kalian tidak merasa susah untuk menjawab
soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena kalian sudah mempersiapkan lebih matang, lebih jauh-jauh hari. Anak-anak sekalian yang saya hormati dan sebanggakan, selanjutnya trik atau cara-cara belajar yang efektif adalah nanti kalau kalian belajar baik dari rumah ataupun nanti kalau normal belajarnya di sekolah, maka dengarkan baik apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Jangan melakukan hal-hal yang ketika belajar itu bisa membuat konsentrasi kalian mendengarkan pelajaran dari Bapak Ibu guru itu hilang, sehingga kalian ketika belajar misalnya di dalam kelas itu seperti orang yang hilang konsentrasinya, hilang ingatannya, karena orangnya ada di dalam kelas tapi pikirannya di luar jalan-jalan. Akhirnya apa yang dijelaskan, diuraikan oleh Bapak Ibu guru di depan kelas itu tidak berbekas, tidak ada yang masuk di otak tak, di pikiran tak, sehingga tidak ada ilmu yang didapat ketika belajar pada hari itu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya cara atau trik selanjutnya adalah jangan malu bertanya. Ya, malu bertanya katanya sesaat di jalan. Jadi harus, kalau memang tidak dipahami, tidak diketahui, bertanya sama gurunya ketika gurunya ada di depan kelas, atau bertanya kepada teman yang menurut kita lebih pintar, lebih tahu tentang hal itu. Jangan malu bertanya, ya. Trik selanjutnya, nanti ketika kita belajar di sekolah atau dari rumah akan ada pekerjaan rumah dari materi, dari mata pelajaran yang diajarkan. Nah, kerjakan dengan baik itu pekerjaan rumah itu, karena itu akan memberikan tanggung jawab kepada kita, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar, yang tinggi, bahwa PR itu adalah utang dan harus dilunasi dengan cara dikerja. Kerja baik-baik, dikumpul sesuai, di-store ke gurunya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jadi jangan lupa kerja PR dengan baik. Yang berikutnya ini anak sekalian, ini penting, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Diulangi terus. Inilah yang menurut orang bijak, sebenarnya yang dipelajari itu adalah, yang dimaksud dengan belajar itu adalah mengulangi pelajaran apa yang sudah didapat di sekolah. Jadi ini diulang terus itu pelajaran, dibaca. Ibaratnya kalau kita disuruh masuk ke hutan, tentu kita tidak bisa langsung masuk karena penuh dengan rumput ilalang. Nah, kalau kita sudah masuk, pertama dulu diinjak rumputnya sampai masuk di tengah hutan. Nah, kemudian kita pulang, masuk lagi, injak lagi rumput ilalang, sehingga rumput ilalang itu akan mati, sehingga jalan menuju hutan itu lama kelamaan akan terang, akan terbuka, karena sudah tidak lagi penghalangnya. Sama dengan belajar, kalau diulang-ulang terus, insya Allah ilmu pengetahuan itu akan kalian bisa dapat, akan mudah masuk karena diulang-ulang terus, akan mudah diingat, dipahami. Selanjutnya adalah seperti tadi, jangan memaksakan diri untuk belajar, jadi harus cukup istirahat. Harus ada keseimbangan antara belajar dengan istirahat, dan dipenuhi dengan makan dan minum yang bergizi. Nah, ini nanti sama orang tua untuk dipenuhi kebutuhan nutrisi yang sehat
4 sehat 5 sempurna kata orang kesehatan, dan itu harus dilakukan supaya ketika belajar kita tidak loyo, lesu, tapi semangat terus karena diimbangi dengan makan minum yang sehat. Nanti selanjutnya, nanti kalian kalau sudah aktif normal di sekolah, ada nanti beberapa kegiatan selain belajar formal atau belajar di bangku kelas, ada namanya kegiatan ekstrakurikuler. Kalian nanti wajib memilih salah satunya. Bahkan menurut kurikulum 2013, kalian harus wajib belajar atau masuk di ekstrakurikuler kepramukaan. Nanti ada istilah pramuka aktif, ada pramuka tidak, pramuka pasif. Jadi nanti kalian memilih salah satunya. Ya, saya kira ini beberapa trik-trik belajar yang baik nantinya yang kalian harus pahami, harus tahu, pahami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian laksanakan, amalkan baik di rumah maupun di sekolah. Mudah-mudahan insya Allah kalian akan sukses nanti selama menjadi siswa di SMP Negeri 3 Bunguro. Sekali lagi, belajar atau biasa bilang membaca ya, belajar itu identik dengan membaca. Membaca itu membuka jendela-jendela pengetahuan. Dengan membaca insya Allah kita akan bisa memahami, mengetahui apa yang tersembunyi di dunia ini. Insya Allah sukses selalu. Saya doakan kalian semua sukses selalu. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali, dalam situasi corona ini kalian selalu memakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Insya Allah dengan 3 langkah yang sederhana itu kita akan terhindar dari penyakit corona. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan ini penyakit cepat berlalu dan kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bunguro. Insyaallah. Amin. Demikianlah anakku sekalian, siswa baru SMP Negeri 3 Bunguro yang saya dapat berikan tentang trik belajar efektif atau belajar yang baik, baik belajar dari rumah maupun nantinya belajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.